Studi kasus kedua, yakni PT Cinta Negeriku ya. Ini terkait dengan PPh pasal 24 ya. Kredit pajak luar negeri. PT Cinta Negeriku atau PT CN adalah sebuah perusahaan besar yang beroperasi di dalam dan luar negeri. Pada tahun 2019, peredaran bruto PT CN berhasil melesat hingga di atas target 100 miliar yang dipasang perusahaan atau yang ditentukan perusahaan. Penghasilan neto fiskal PT CN dari dalam negeri sebesar 1,6 miliar. Tahun sebelumnya, PT CN mengalami kerugian fiskal sebesar 950 juta rupiah. Rincian penghasilan neto di tiap negara adalah sebagai berikut ini ya. Di negara A, satu ya. PT CN memperoleh penghasilan neto sebesar 2,5 miliar dan dipotong pajak sebesar 375 juta rupiah. Tentu di sini ini kursnya ini sudah diubah ke Indonesia ya. Kalau di negara A tentu saja pakainya sesuai dengan mata uang di negara A atau dengan mata uang internasional ya, seperti US dollar atau yen dan lain sebagainya ya. Berdasarkan isi perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara A, hak pemajakan seharusnya berada di Indonesia, bukan di negara A. Nah, tapi ternyata sudah dipotong di negara A. Nah, ini masalah ini. Yang kedua, di negara B, PT CN memperoleh penghasilan neto sebesar 3 miliar dan dipotong pajak sesuai dengan tarif pajak di negara tersebut sebesar 12%. Berdasarkan isi perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara B, hak pemajakan berada di negara B. Berarti sudah tepat dipotong di negara B. Dengan tarif sebesar 10%. Nah, ini ada masalah di sana. Kemudian yang ketiga, di negara C, PT CN mengalami kerugian. Sini ya, rugi sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan di negara D, PT CN memperoleh dividen sebesar 600 juta rupiah dan dipotong pajak sesuai dengan tarif negara tersebut yaitu 20%. Dan tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara negara Indonesia dengan negara D. Nah, itu informasinya. Informasi pemotongan atau pembayaran PPh selama 2019 adalah sebagai berikut ini. 1. PT CN menyetorkan PPh atas selisih lebih revaluasi aset tetap sebesar 400 juta rupiah. Ada revaluasi di sana. Revaluasi itu final ya. Yang kedua, memotong PPh sebesar 200 juta rupiah saat membayar jasa pembangunan gedung kantor kepada PT Hutama Teknik. Berarti itu sebenarnya adalah PPh-nya Hutama Teknik. Bukan PPh-nya PT CN. Tapi jasa pembangunan gedung itu adalah jasa konstruksi, berarti sifatnya final. Yang ketiga, memotong PPh sebesar 900 juta saat membayarkan dividen kepada pemegang saham dalam bentuk korporasi. Ini PPh pasal 23, tapi ini PPh pasal 23-nya para pemegang saham berbentuk korporasi. Ya. Di sini PT CN hanya memotongkan dan kemudian menyetorkannya saja. Yang keempat, saat menjual barang kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia, Persero, PT CN dipungut PPh sebesar 150 juta rupiah. Nah, ini menjual barang tapi dipungut. Berarti PT Pelayaran Indonesia itu adalah pemungut. Ya, ini biasanya PPh pasal 22 dan ini bisa dikreditkan oleh PT CN ya. Ini bisa dikreditkan oleh PT CN. Yang kelima, saat memberikan jasa
non final ke perusahaan yang menjadi pelanggan, PTCN dipotong PPh sebesar 700 juta rupiah. Ini PPh pasal 23 dan ini dapat dikreditkan juga oleh PTCN. Kemudian PTCN membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 sebesar 360 juta rupiah. Ini juga nanti bisa dikreditkan di bagian PPh pasal 25 yang telah dibayar atau disetorkan oleh PTCN. Instruksinya, hitung PPh terutang PTCN untuk 2019. Hitung ya. Kemudian, tentukan berapa kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan PTCN di Indonesia. Yang C, identifikasi dan tentukan kredit pajak dalam negeri yang dapat dikreditkan oleh PTCN. Yang D, hitung PPh kurang atau lebih bayar PTCN pada tahun 2019. Oke, kita mulai ya. Atau yang bisa kita kerjakan lebih dulu adalah mengenai PPh pasal 24 ya, yaitu kredit pajak luar negeri. Ini tadi kan sebenarnya soal yang ke B ya. Cuman kan ini terkait dengan informasi yang pertama tadi ya. Yang A tadi, dari negara A ini. Di negara A, penghasilan negara A. Penghasilan netonya adalah sebesar 2,5 miliar rupiah. Di mana tarif pajak tersebut di sana dipotong sebesar 375 juta rupiah. Ya, dipotong 15%. Sementara ketentuan P3B-nya itu hak pemajakannya itu ada di Indonesia. Ya. Ketentuannya ada di Indonesia. Maka seharusnya atas yang telah dipotong di negara A ini sebesar 375 juta rupiah itu tidak bisa menjadi kredit pajak di Indonesia. Kenapa? Karena hak pemajakannya ada di Indonesia. Seharusnya PTCN ini meminta restitusi kepada negara A. Meminta restitusi. Karena pemajakannya ada di Indonesia, bukan di negara A. Dia harus minta restitusi di sana. Ya, berdasarkan P3B-nya. Jadi yang di sini seharusnya 0. Jadi PPh pasal 24-nya nggak ada yang bisa dikreditkan karena hak pemajakan di Indonesia. Kemudian untuk yang negara B, yaitu penghasilan netonya adalah sebesar 3 miliar rupiah dan dipotongnya 12%, yaitu sebesar 360 juta rupiah. Sementara tarif pajaknya seharusnya adalah 10%. Ya. Dan hak pemajakannya sudah benar di negara B ini. Ya. Maka yang harusnya terutang dan bisa menjadi kredit pajak adalah sebesar 300 juta rupiah. 300 juta rupiah itu adalah 10% dari 3 miliar ini. Sama dengan 300 ribu rupiah. 300 juta rupiah. Ini di sini ya. Kemudian, di negara C ternyata dia rugi 500 juta rupiah. Nah, rugi itu tidak bisa diperhitungkan di SPT tahunan PPh Badan PTCN. Rugi dari luar negeri tidak bisa. Kalau rugi di dalam negeri bisa, tapi rugi di luar negeri tidak bisa. Berikutnya, yang D ya. Penghasilan neto dari luar negeri berupa dividen sebesar 600 juta rupiah. Tarifnya adalah sebesar 20%. Ya. Dan tidak ada P3B di sana. Maka atas 120 juta rupiah itu bisa dikreditkan pula di Indonesia. Itu ya. Sedangkan kalau misalnya digunakan dengan jumlah tertentu, yakni dengan tarifnya 25% ini ya, ini tentu lebih besar jadinya. Ya. Maka untuk menyatakan PPh pasal 24 mana yang digunakan adalah mana yang paling kecil di antara angka-angka di atas tadi. Ya.
Untuk yang di negara A itu kan harusnya 0 nih. Ya, harusnya 0 P3P-nya. Negara B maksimal 300 juta. Harusnya sesuai dengan P3P-nya. Kemudian yang C rugi nggak ada perhitungannya. Dan yang D itu 120 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia sebesar 420 juta rupiah. Terus mengenai omset ya, yang bisa menjadi total penghasilannya, yaitu 3 miliar ini ya, yang B, A, dan D ya. 3 miliar ditambah 2,5 miliar sama dengan 5,5 miliar ditambah 600 juta sama dengan 6,1 miliar. Yang ruginya nggak bisa diperhitungkan di Indonesia. Totalnya adalah penghasilan netonya 6,1 miliar dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah 420 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan PPh badannya adalah sebagai berikut ini. Tadi bahwasanya penghasilan neto fiskal dalam negeri adalah 1,6 miliar. Kemudian penghasilan neto dari luar negeri adalah 6,1 miliar. Sehingga total penghasilan netonya adalah ditambahkan saja 7,7 miliar. Adapun PTCN tadi di tahun sebelumnya dia ada kerugian sehingga dapat dikompensasikan kerugiannya itu ya di tahun yang bersangkutan. Namanya loss carry forward ya. Maksimal 5 tahun ya berikutnya ya. Sebesar 950 juta rupiah. Ini tinggal dikurangkan saja sehingga PHKP-nya adalah 6 miliar 750 juta rupiah. Terkait PPh terutangnya, ini adalah tahun 2019 ya, maka tarifnya masih 25% ya. Dikali dengan 6,750 sama dengan 1 miliar 687 juta 500 ribu rupiah. Kalau kejadiannya itu tahun 2020 maka tarifnya adalah 22% atau 2021 ya. Sedangkan kalau misalnya tahun 2022 tarifnya adalah 20%. Nah, ini harusnya nanti melihatnya berdasarkan kapan kejadiannya, tahun pajak tahun berapa gitu ya. Kemudian mengenai kredit pajaknya ya. Kredit pajaknya di pasal 22 ada 150 juta rupiah. Ini yang dipotong atau dipungut oleh pelayaran tadi ya, PT Pelayaran Nasional Indonesia. Kemudian PPh pasal 23-nya yaitu tentang jasa itu 700 juta rupiah dan PPh pasal 25 yang telah dibayar sendiri 360 juta rupiah. Dan PPh pasal 24-nya yang telah atau yang dapat dikreditkan dari penghasilan yang diperoleh di luar negeri itu sebesar 420 juta rupiah. Ya. Ini kredit pajaknya ditambahkan ya. Dan PPh terutangnya dikurangi kredit pajak sama dengan PPh yang kurang bayarnya. Sehingga dia hanya kurang bayar sebesar 57.500.000 rupiah saja. Ya. Mengenai keterangan penghasilan lain tadi, bahwasanya untuk yang revaluasi aset tetap itu tadi kan final ya. Kemudian ini adalah untuk PTCN sendiri, Kemudian jasa konstruksi pembangunan gedung tadi itu punyanya pihak lain. Dia hanya PTCN itu hanya memotong, kemudian melaporkan melalui SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Begitu juga atas dividen PTCN yang dibayarkan kepada para pemegang sahamnya. Yaitu PPh pasal 23-nya gitu ya. Oke, mungkin itu bisa dipahami ya dengan baik insya Allah ya. Oke, terima kasih.